Di fase sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar bahwa kunci dari semua hubungan, baik itu profesional maupun personal, adalah memahami manusia itu sendiri. Hari ini, kita akan melangkah lebih dalam lagi ke prinsip pertama yang paling fundamental dari Dale Carnegie, jangan mengkritik, jangan menyalahkan, atau jangan mengeluh. Coba kita berhenti sejenak dan renungkan. Kapan terakhir kali kamu dikritik oleh seseorang? Mungkin oleh atasan di kantor, oleh sahabat terdekatmu, atau bahkan oleh anggota keluargamu sendiri. Ingat-ingat lagi, bagaimana rasanya saat itu? Apakah kritik itu membuatmu merasa termotivasi dan langsung berubah menjadi pribadi yang lebih baik? Atau justru, sejujurnya, kamu merasa sakit hati, tersinggung, dan ingin membela diri? Kalau jawabanmu adalah yang kedua, kamu tidak sendirian. Kenyataannya, kritik itu jarang sekali bisa memperbaiki keadaan. Sebaliknya, kritik seringkali justru membuat orang lain membangun tembok pertahanan di sekeliling mereka. Mengapa? Karena seperti yang diajarkan Carnegie, manusia pada dasarnya tidak hidup dari logika murni, tetapi digerakkan oleh emosi dan rasa. Kritik menyerang ego dan harga diri seseorang, yang secara alami akan memicu respons defensif, bukan respons untuk berubah. Lalu, kalau kritik itu tidak efektif, mengapa kita suka sekali melakukannya? Mulai dari mengomentari cara kerja rekan tim, mengeluhkan kebiasaan pasangan, hingga menyalahkan keadaan. Carnegie memberikan sebuah wawasan yang sangat mendalam. Bahkan seorang kriminal paling kejam di penjara sekalipun tidak merasa dirinya bersalah. Ia selalu punya serangkaian alasan untuk membenarkan setiap tindakannya. Ini adalah sebuah pengingat kuat bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, melihat dunia dari sudut pandang mereka sendiri. Mereka punya kacamata yang terbentuk dari pengalaman hidup, luka masa lalu, dan keyakinan pribadi. Ketika kita melontarkan kritik, kita tidak sedang memberikan masukan objektif. Kita sedang menyerang cara mereka memandang dunia. Dan ketika diserang, naluri alami manusia bukanlah untuk belajar, melainkan untuk melawan balik. Jadi, mengkritik bukan hanya gagal mengubah perilaku orang lain, tetapi juga secara perlahan merusak jembatan empati yang seharusnya menghubungkan kita. Dale Carnegie sendiri menceritakan sebuah kisah yang mengubah hidup Abraham Lincoln selamanya. Ketika masih muda, Lincoln punya kebiasaan yang cukup tajam. Ia suka sekali menulis surat-surat satir dan puisi sindiran yang pedas untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Tulisan itu kemudian ia sebarkan atau tempelkan di tempat-tempat umum agar semua orang bisa membacanya. Ia merasa cerdas dan menang. Sampai suatu hari, seorang politisi yang menjadi sasaran ejekannya merasa sangat terhina dan marah, lalu menantang Lincoln untuk berduel dengan pedang. Sebuah duel yang pada masa itu benar-benar mempertaruhkan nyawa. Momen itu menyadarkan Lincoln. Ia hampir kehilangan nyawanya bukan karena sebuah perbedaan prinsip yang besar, tapi karena kata-kata tajam yang ia gunakan untuk mempermalukan orang lain. Sejak hari itu, Lincoln bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi mengkritik orang lain secara terbuka. Ia belajar pelajaran yang sangat mahal. Manusia tidak akan pernah berubah karena dipermalukan. Mereka berubah ketika merasa dihargai dan dihormati. Bertahun-tahun kemudian, sejarah tidak mengenang Lincoln karena ketajaman lidahnya, melainkan karena kelembutan hati, kebijaksanaan, dan kemampuannya untuk berempati bahkan kepada musuh-musuhnya. Jadi, apa solusinya? Jika kritik tidak berhasil, bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu yang perlu diperbaiki? Carnegie menawarkan sebuah kebiasaan baru yang sangat sederhana namun transformatif. Sebelum kamu mengkritik seseorang, berhentilah sejenak. Cobalah untuk memahami dulu mengapa ia melakukan hal tersebut. Bayangkan jika setiap kali kita merasa dorongan untuk mengeluh atau menyalahkan, kita mengambil jeda 3 detik dan bertanya pada diri sendiri, apa ya yang sedang ia rasakan saat itu? Atau kira-kira, apa yang mungkin menjadi alasan di balik tindakannya? Pertanyaan sederhana ini memindahkan fokus kita dari menghakimi menjadi memahami. Dengan melatih kebiasaan ini, kita sedang menumbuhkan otot empati kita. Perlahan tapi pasti, dorongan untuk mengkritik akan berganti menjadi keinginan untuk mengerti. Mari kita bawa konsep ini ke dalam dunia nyata. Di lingkungan kerja, dalam keluarga, atau dalam hubungan percintaan, kita pasti sering merasa ingin memperbaiki orang lain. Kita merasa tahu apa yang terbaik untuk mereka. Tapi ingat, perbaikan sejati tidak pernah datang dari tekanan atau paksaan.
Perbaikan datang dari penerimaan dan rasa hormat. Misalnya, daripada mengatakan kepada pasanganmu, "Kamu ini selalu terlambat. Aku sudah capek menunggumu terus," yang nadanya menuduh dan menyerang. Cobalah ganti kalimatnya menjadi, "Sayang, aku tahu jadwalmu padat sekali akhir-akhir ini. Tapi buatku, memulai acara tepat waktu itu penting. Bagaimana kalau kita coba atur jadwal kita bareng-bareng supaya bisa lebih mudah?" Lihat perbedaannya. Masalahnya sama, tapi nadanya berubah total. Yang satu menyerang, yang satu lagi mengajak berkolaborasi. Hasilnya pun akan sangat berbeda, karena orang akan merasa dihormati, bukan dihakimi. Jadi, mari kita simpulkan prinsip kunci dari fase kedua ini. Pertama, berhenti mengkritik, berhenti menyalahkan, dan berhenti mengeluh. Sadari bahwa ketiga hal ini lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kedua, sebagai gantinya, mulailah untuk memahami, mendengarkan dengan tulus, dan memberi ruang bagi orang lain untuk menjelaskan sudut pandang mereka. Ingatlah ini baik-baik, kritik itu menutup pintu hati, sedangkan empati membukanya lebar-lebar. Keluhan hanya akan memperburuk suasana, sedangkan pengertian justru membuka jalan menuju solusi. Manusia tidak akan berubah karena ditekan, dipaksa, atau dipermalukan. Manusia berubah karena merasa dimengerti, diterima, dan disayangi. Dale Carnegie pernah menulis sebuah kutipan yang sangat indah. Setiap orang yang kamu temui dalam hidupmu sedang berjuang dalam sebuah pertempuran yang tidak kamu ketahui sama sekali. Jadi, bersikaplah lembut, selalulah bersikap lembut. Kadang, satu kalimat sederhana yang kita ucapkan tanpa nada kritik bisa menjadi satu-satunya tempat bagi orang lain untuk bisa bernapas lega setelah sekian lama merasa disalahpahami oleh dunia.